Halo semuanya, balik lagi di Dikbud.Lo-Team Channel. Pada video kali ini kami akan membuat tutorial pembuatan akun pendataan non-ASN. Hal apa saja sih yang dipersiapkan pada saat pembuatan akun? Berikut ada 5 hal yang harus dipersiapkan saat pembuatan akun. Yang pertama, pas foto latar belakang biru ukuran maksimal 200 KB dengan format JPEG. Yang kedua, scan KTP ukuran maksimal 200 KB dengan format JPEG. Yang ketiga, scan ijazah ukuran atau minimal 100 KB maksimal 2 MB. Yang keempat, scan SK Bupati 5 tahun terakhir dari 2021 sampai 2017 jika ada, atau jika memiliki SK Bupati 1 tahun maka cukup masukkan SK terakhir atau 2021 dengan format PDF ukuran maksimal 2 MB. Yang kelima, scan SPJ atau bukti pembayaran 5 tahun terakhir dari 2021 sampai 2017 jika ada, atau jika memiliki SPJ atau bukti pembayaran 1 tahun maka cukup masukkan SPJ atau bukti pembayaran terakhir atau 2021 dengan format PDF ukuran maksimal 2 MB. Selanjutnya, berikut tata cara pendaftaran pendataan non-ASN. Yang pertama, membuka website pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 di halaman pencarian Google. Yang kedua, membuat akun pendataan non-ASN dengan klik buat akun. Akan tampil halaman langkah pertama, pengecekan identitas. Tenaga non-ASN melengkapi data-data yang harus diisikan, nomor induk kependudukan atau NIK sesuai KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, nomor handphone yang aktif, alamat email pribadi yang aktif, dan yang terakhir, CAPTCHA yang tertera di layar. Dan yang kelima, jika telah melengkapi semua isian, klik lanjutkan. Apabila data Anda sudah didaftarkan instansi, maka akan tampil halaman atau langkah kedua. Lengkapi data sebagai berikut. Pertanyaan pengaman dan jawaban pengaman harus diingat dan dijaga kerahasiaannya oleh setiap calon pendaftar. Setelah melengkapi data, lakukan unggah atau upload. Yang pertama yang harus diupload adalah file scan berwarna atau KTP atau surat keterangan kependudukan asli yang berformat JPEG dan berukuran maksimal 200 KB. Yang kedua, file foto berwarna dengan latar belakang biru yang berformat JPEG dan berukuran maksimal 200 KB. Dan yang kesembilan, jika telah mengisi semua data dan mengunggah file, isikan kode CAPTCHA dan klik lanjutkan. Yang ke-10, langkah ketiga dalam pembuatan akun dilanjutkan dengan pengecekan ulang data. Dan saat klik proses pembuatan akun, akan tampil notifikasi kesesuaian data. Jika yakin telah sesuai, klik ya, dan jika telah mengonfirmasi kesesuaian data di atas, maka pembuatan akun telah selesai. Cetak informasi pendaftaran dan masuk atau login ke akun yang telah dibuat dengan klik lanjutkan login pendaftaran. Dan setelah tenaga non-ASN berhasil melakukan pembuatan akun atau mengakses pendataan non-ASN, masukkan NIK dan password yang telah Anda daftarkan lalu klik masuk. Kemudian kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Dapat mengubah jenis kelamin dengan memilih pada pilihan yang tersedia sebagai berikut.
Kemudian untuk kota atau kabupaten domisili dapat diubah sesuai dengan KTP Anda masing-masing. Berikutnya, tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan status perkawinan dengan memilih jenis status sebagai berikut. Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan gelar depan sesuai dengan gelar terakhir Anda, yang apabila tidak memiliki gelar, maka silahkan diisi dengan strip. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat mengubah nomor ponsel yang aktif. Dan pada halaman ini, tenaga non-ASN dapat mengubah alamat domisili Anda sesuai yang tertera pada KTP masing-masing. Tenaga non-ASN dapat juga mengubah agama yang sesuai tersedia pada drop-down list berikut ini. Tenaga non-ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat ukuran file 100 KB dan maksimalnya 1 MB. Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan informasi pendidikan sesuai dengan ijazah dan SK yang terdiri dari yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua tingkat pendidikan terakhir, yang ketiga jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulusnya. Setelah selesai melakukan pengisian biodata, silahkan masukkan CAPTCHA sesuai dengan yang tertera, lalu klik selanjutnya. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat melanjutkan untuk pengisian data riwayat pekerjaan. Pada tahap ini, tenaga non-ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Yang pertama, nomor surat keputusan jabatan. Yang kedua, tanggal surat keterangan jabatan. Yang ketiga, tanggal mulai bekerja. Yang keempat, tanggal berakhir bekerja. Yang kelima, unit kerja penempatan. Yang keenam, jabatan. Yang ketujuh, pendidikan. Kedelapan, jabatan pendatangan, jabatan penandatanganan surat keputusan jabatan. Yang kesembilan, jenis jabatan penandatanganan surat keputusan. Dan yang terakhir, jenis pembayaran gaji. Dan jika data yang di-entry sudah dilengkapi, maka tenaga non-ASN dapat klik tombol simpan dan klik tombol batal jika tidak menambah riwayat pekerjaan. Tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah untuk mengunggah dokumen, dan untuk memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah, maka dapat memilih tombol lihat. Jika terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah kembali dan kemudian memilih file yang baru. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan, maka tenaga non-ASN dapat klik tombol selanjutnya. Setelah tenaga non-ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan muncul tampil halaman resume seperti di bawah ini. Tenaga non-ASN wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi dan dokumen yang telah diunggah. Kemudian membubuhkan tanda centang biru pada kotak yang tersedia. Sebelum mencetak kartu pendataan, terdapat peringatan yang menjelaskan bahwa setelah pendataan diakhiri dengan diproses, maka peserta tidak dapat mengubah baik data dan juga dokumen atau biodata riwayat pekerjaan yang sudah diunggah sebelumnya. Dan berikut merupakan tampilan halaman final resume, dan tenaga non-ASN sudah tidak dapat mengubah data dan dokumen yang ada. Pada halaman ini, tenaga non-ASN dapat mencetak kembali kartu informasi akun dengan klik tombol cetak kartu informasi akun, dan kartu pendataan tenaga non-ASN dengan klik tombol cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Berikut merupakan contoh kartu pendataan tenaga non-ASN yang telah diunduh. Pada tahap ini, pengisian data-data oleh individu tenaga non-ASN telah selesai.